Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Nasla Ramadhani dalam mata pelajaran akuntansi. Di pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu. And let's open our program. We setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis transaksi perusahaan dagang. Jadi pedoman yang pertama itu, posisikanlah diri kalian sebagai pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan kalau kamu itu adalah seorang pembeli. Dan ketika terjadi transaksi penjualan, maka bayangkan kalau dirimu itu adalah seorang penjual. Hal ini akan sangat membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat, serta posisi akun tersebut, debit atau kredit. Yang kedua, ketika kalian memposisikan diri kalian sebagai pembeli, maka barang dagang nama akunnya adalah pembeli. Ketika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Yang ketiga, ketika terjadi pembelian kredit, kamu membeli secara kredit, berarti akun yang muncul itu adalah utang dagang. Yang keempat, ketika kamu memposisikan diri kamu sebagai penjual dan ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, maka retur penjualan. Yang kelima, ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit, berarti kamu menjual barang tapi belum dibayar, maka akun yang muncul adalah piutang dagang. Yang keenam, barang dagang. Jika bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit, barang dagang itu nama akunnya macam-macam. Bisa pembelian, bisa retur pembelian, bisa penjualan, bisa pula retur penjualan. Di sini ada soal, Tuan Raka menjual barang dagangannya kepada Nona Raya seharga 50.000. Di soal ini, ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai, pembeli itu ada transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan tunai dicatat transaksi oleh Tuan Raka. Ketika ada pembelian dan penjualan tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontannya. Kita analisis sebagai pembeli ketika terjadi pembelian tunai Nona Raya mempunyai barang dagangnya bertambah, akunnya adalah pembelian barang dagang. Kalau bertambah di sebelah debit, maka pembeliannya di sebelah debit. Karena Nona Raya mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Mari kita analisis sebagai penjual. Ketika terjadi penjualan tunai, Tuan Raka mendapatkan uang, maka kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit dan barang dagangnya berkurang, yang dimana di sebelah kredit. Di soal yang kedua, Tuan Raka menjual barang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Berarti ini adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai disertai potongan harga. Bukti transaksi masih sama, yaitu menggunakan nota kontan. Nah, kita menganalisis nota kontannya. Nona Raya punya uang 50.000 dan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Tuan Raka menyerahkan barang dagangannya yang seharga 50.000 kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000, tetapi ternyata Tuan Raka itu memberikan potongan diskon sebesar 20%. 20% kali 50.000 itu 10.000, berarti 10.000 itu dikembalikan kepada Nona Raya. Mari kita analisis bersama. Mulai dari pembelian, tadi kan Nona Raya mengeluarkan uang 50.000 dan memperoleh barang dagang. Nama akunnya itu pembelian, maka barang dagangnya bertambah. Pembelian yang bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kas berarti Nona Raya hanya mengeluarkan 40.000, sedangkan 10.000 ini masih dipegang dikembalikan, maka nama akunnya potongan pembelian sebesar 10.000. Selanjutnya penjualan tunai disertai potongan harga. Ketika ada penjualan tunai disertai potongan harga seperti Tuan Raka, ia memperoleh 40.000 yang dimasuk dalam kas. Potongan penjualan sebesar 10.000 di debit dan barang dagang dari Tuan Raka ini berkurang sebesar 50.000 di kredit. Lalu apa yang terjadi ketika Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka? Nah, ini adalah kejadian retur pembelian. Ada satu balon yang dibeli Nona Raya rusak, maka balon itu dikembalikan kepada Tuan Raka. Satu balon itu dihargai 10.000 oleh Tuan Raka, maka Tuan Raka mengembalikan 10.000 itu kepada Nona Raya. Kita analisis transaksinya. Di sini Nona Raya mendapatkan uang yang berarti uangnya bertambah di kas sebelah debit. Karena pembeli barang yang sudah dibeli itu dikembalikan, berarti barangnya berkurang di sebelah kredit, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Jadi retur pembelian di sebelah kredit. Untuk Tuan Raka, berarti ia memperoleh kembali barang dagangannya yang dimana bertambah dan menerima kembali yang dijual, maka nama akunnya retur penjualan yang seharga 10.000 di sebelah debit nama akunnya. Karena tadi sudah dijual dan dikembalikan lagi, jadi ia mengeluarkan uang yang berarti kasnya berkurang di sebelah kredit.
Selanjutnya, tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 N per 30. Di sini terjadi pembelian dan penjualan secara kredit. Biasanya bukti transaksinya berupa faktur. Nah, barang dagang ini dijual kepada Nona Raya, tetapi Nona Raya tidak membayarnya karena Nona Raya membeli secara kredit. Berarti sekarang kita analisis pencatatan yang akan dicatat oleh Nona Raya yang memperoleh barang dagang. Bagi seorang pembeli, nama akunnya adalah pembelian. Karena barangnya bertambah, maka pembeliannya di sebelah debit. Karena Nona Raya tidak membayar dan menambah utang-utangnya, jadi di sebelah kredit yang bernama utang dagang. Untuk penjual, karena dia tidak menerima uang, maka dicatat sebagai piutang dagang. Ketika terjadi penjualan kredit, maka akun yang muncul adalah piutang dagang yang bertambah sebesar 50.000. Karena barang berkurang, maka di sebelah kredit untuk barang dagang, seorang penjual menamai akunnya sebagai penjualan. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari, Nona Raya melunasinya, yang dimana pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai potongan harga. Karena Nona Raya melunasi utangnya, yaitu 50.000 di debit, lalu ia mendapat potongan pembelian 10.000 di kredit, dan kasnya hanya berkurang 40.000 yang masuk di kredit. Untuk Tuan Raka, kasnya bertambah 40.000 dan ia mempunyai potongan penjualan 10.000 di debit dan piutang dagangnya di kredit sebesar 50.000. Nah, ini untuk jika Nona Raya melunasinya pada tanggal 12 Januari, yang dimana pelunasan pembelian dan penjualan kredit tanpa potongan harga. Di sini tetap utang dagangnya di debit yaitu 50.000 dan kasnya di kredit yaitu 50.000 sebagai pembeli, dan sebagai penjualnya kasnya masuk 50.000 di debit dan piutang dagangnya di kredit. Lalu bagaimana pada tanggal 5 Januari Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000, yaitu retur pembelian dan retur penjualan kredit. Di sini sudah terlihat nota debit dan nota kredit yang dimana pembeli Nona Raya masuk 10.000 di utang dagang di debit dan retur pembelian 10.000-nya di kredit. Dan sebagai penjual, Tuan Raka masuk retur penjualan 10.000 di debit dan piutang dagang 10.000 di kredit. Nah, bagaimana jika tanggal 6 Januari Nona Raya melunasi, yang dimana pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur dan potongan harga? Jadi di sini Nona Raya memberikan 40.000, lalu di sini ada potongan penjualan sebesar 8.000, yang dimana Tuan Raka menerima 32.000 sementara Nona Raya menerima 8.000. Untuk Nona Raya, utang dagang dimasuk di debit sebesar 40.000, kas 32.000 dan potongan pembelian 8.000. Untuk Tuan Raka di penjual, kas masuk di debit sebesar 32.000, potongan penjualannya sebesar 8.000 di debit juga, lalu piutang dagangnya 40.000 di kredit. Di sini jika tanggal 12 Januari Nona Raya baru bisa melunasinya, yang dimana pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Di sini sebagai pembeli, Nona Raya memasuki 40.000-nya di debit sebagai utang dagang dan kasnya 40.000 di kredit. Lalu di penjual, karena ia menerima uang, jadi 40.000-nya masuk di kas, di debit, lalu piutang dagangnya 40.000 di kredit. Jadi kesimpulannya, jika pembelian tunai, pembelian di debit, kas di kredit. Pembelian tunai dengan potongan, pembelian debit, kas kredit, potongan pembelian kredit. Retur pembelian tunai, kas di debit, retur pembelian di kredit. Pembelian kredit, pembelian di debit, utang dagang di kredit. Pelunasan pembelian dengan potongan, utang dagang di debit, kas di kredit, potongan pembelian di kredit. Retur pembelian kredit, utang dagang di debit, retur pembelian di kredit, dan pelunasan pembelian tanpa potongan, utang dagang di debit, dan kas di kredit. Thank you.